Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan rencana kewirausahaan kelompok kami, yaitu Board Game Cafe. Definisi kewirausahaan itu apa sih? Jadi, secara harfiah, wira artinya berani, sedangkan usaha adalah upaya. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau kreatif berdaya, bercipta, berkarya, dan bersahaja, dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam usaha kegiatannya. Kewirausahaan berarti upaya pergerakan usaha yang dilakukan secara mandiri, baik oleh individu maupun kelompok, selama memiliki tujuan dan persepsi yang sama. Dengan menemukan ide dan kreativitas untuk menciptakan atau memperoleh produk, barang, atau jasa yang kemudian dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan atau keuntungan, baik komersial maupun sosial. Selanjutnya, saya akan membahas analisis video. Berkaitan dengan pekan sebelumnya, terdapat beberapa video yang menjadi referensi. Dari video yang bersifat wajib ditonton, dapat disimpulkan ada dua jenis wirausaha yang menjadi referensi kita anak muda untuk memulai usaha, yaitu startup and social entrepreneurship. Usaha startup merupakan kewirausahaan yang sedang berkembang pesat saat ini. Contoh bentuk startup terdapat pada video 1, 2, dan 3, yaitu Facebook, Alibaba, Gojek, dan lain-lain. Setelah memahami video 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa bentuk usaha startup cocok dilakukan untuk kaum milenial karena startup memiliki dasar menggunakan teknologi, di mana hal tersebut merupakan hal yang mudah dikuasai oleh kaum milenial. Lalu yang kedua, terdapat jenis kewirausahaan social entrepreneurship yang diambil dari video 4. Jenis usaha ini tidak hanya bertujuan mencari laba, namun juga bersifat memberdayakan masyarakat. Salah satu contoh jenis wirausaha social entrepreneurship yang menjadi referensi dari video 4 yaitu Mycotech. Mycotech. Mycotech merupakan usaha pembuatan material bangunan dengan bahan dasar limbah pertanian dan jamur, serta usaha tersebut memberdayakan para petani di Indonesia untuk berpartisipasi, sehingga para petani juga merasakan dampak positif dan ikut mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, video pilihan menjelaskan bahwa video pilihan berkaitan dengan video wajib yang dimana membahas lebih lanjut tentang socio-entrepreneurship. Dijelaskan bahwa socio-entrepreneurship merupakan usaha yang memiliki fokus pada 3P, profit, people, and planet. Unsur 3P tersebut menjelaskan bahwa jenis kewirausahaan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, namun usaha ini harus mempertimbangkan bagaimana cara untuk memberdayakan masyarakat sekitar ataupun kelompok-kelompok tertentu, harus mempertimbangkan apakah lingkungan akan ter, apa, harus mempertimbangkan apakah lingkungan akan tercemar ketika perusahaan melakukan produksi. Sosiopreneur juga menuntut pengusaha untuk dapat melihat kebutuhan masyarakat dan dapat menggunakan suatu isu lingkungan atau isu kemanusiaan, serta menghubungkan keduanya untuk menjadikan produk yang bermanfaat bagi sosial dan berkelanjutan. Proses ini berfokus dalam pembuatan inovasi atau problem solving dalam isu-isu yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah rencana wirausaha. Untuk jenis usaha yang kami lakukan adalah cafe board game. Keuntungan yang diharapkan, pertama, mendapatkan profit, lalu dapat menjadi destinasi hiburan keluarga, teman, dan rekan, lalu untuk meningkatkan kekompakan dan kedekatan antar pelanggan, mengurangi konsumsi gadget, mengasah kekritisan dalam bermain, dan meningkatkan mindfulness dalam bermain. Selanjutnya adalah analisis SWOT-nya. Untuk pertama, strength-nya terdapat mendapat keuntungan secara material, pilihan board game yang beragam sehingga konsumen tidak akan bosan, dan harga jual yang terjangkau. Untuk weakness-nya, tidak bisa menjamin durabilitas board game, terdapat board game yang belum tersedia, pegawai kafe belum mengerti semua aturan board game. Untuk opportunity, meningkatkan
promosi, mengikuti tren-tren platform media sosial, menyediakan board game yang lebih, mencari lokasi yang strategis, dan menggunakan furnitur-furnitur yang playful dan bertema. Dan terakhir adalah threat-nya, di antaranya adalah harga board game yang cenderung mahal, terdapat usaha cafe board game yang lebih baik, dan banyak orang yang lebih memilih untuk bermain gadget dibanding board game. Selanjutnya merupakan perkiraan biayanya. Ini merupakan perkiraan biaya wirausaha kami. Memang bisa dilihat bahwa biayanya lumayan besar karena wirausaha kami ini adalah bisnis kafe. Yang pertama kami memperkirakan tempat atau rukonya, baik itu kami bangun sendiri ataupun menyewa. Yang kedua ada board game. Perkiraan biaya board game tersebut kami dapatkan melalui research di beberapa platform media di mana beberapa board game emang membutuhkan biaya yang besar dan kami merencanakan kafe ini memiliki banyak board game sehingga biayanya memang lumayan besar. Selanjutnya untuk kitchen set itu udah eh, termasuk kompor, terus kulkas dan lain-lain, terutama alat peralatan makan dan minum. Untuk barista set itu mesin kopi dan lain-lain. Untuk biaya operasional itu termasuk gaji pegawai, terus biaya listrik, terus biaya dapur dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak. Kami berharap dengan adanya board game cafe ini, maaf, board game cafe ini dapat dijadikan sebagai sarana hiburan melepas lelah. Dengan harga yang lebih terjangkau, orang-orang pun tidak perlu membeli board game pribadi. Terus dengan board game cafe ini, kami berharap kami dapat menyediakan lapangan kerja yang lebih luas serta meningkatkan kualitas dalam hubungan interpersonal antar pelanggan. Lalu kesimpulan, melakukan wirausaha memunculkan sikap, mental, dan jiwa untuk aktif, kreatif, serta berkarya pada individu atau kelompok dalam menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna dengan tujuan keuntungan komersil maupun keuntungan sosial. Dengan memulai berwirausaha, individu maupun kelompok perlu memperhatikan rencana wirausaha, seperti jenis usaha yang akan dimulai, keuntungan yang diharapkan, menganalisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, serta threat. Lalu, memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha, serta dampak dari usaha yang dimulai. Lalu ada saran untuk wirausaha pada kelompok ini. Yang pertama, memperhatikan target pasar konsumen dengan memilih lokasi kafe yang sesuai. Yang kedua, menggunakan iklan atau promo yang menarik agar konsumen tertarik datang dan bermain di kafe board game. Lalu yang ketiga, menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk hiasan kafe agar menambah daya tarik konsumen dan menghemat dana yang dikeluarkan. Berikut referensi yang kami gunakan untuk PowerPoint kali ini. Dari kelompok kami, sekian, terima kasih.